Jokowi jengkel, timah terbesar Indonesia diekspor mentah ke Cina. RRT China ekspor ornya itu nomor 18, tapi ekspor panel suryanya nomor 1 di dunia. Terus barangnya ini dari mana? Bahan mentahnya dari mana ini? 80% lebih dari kita. Timah, yang ketiga timah. Kita ini nomor 1 pengekspor tin ore. Cadangan kita nomor 2 di dunia. RRT itu importir nomor 1 untuk bahan mentah timah. Terus barangnya ini dari mana ini? Bahan mentahnya dari mana ini? 80% lebih dari kita. Pakemnya seperti apa? Enggak ada. Standarnya seperti apa? Enggak ada. Semuanya gugup, turbulensi, jatuh tersungkur. Kita ini harus optimis. Jangan sampai ada yang pesimis satu orang pun. Kita ini harus optimis. Jangan sampai ada yang pesimis satu orang pun. Halo sahabat Bagi Media, Presiden Joko Widodo mengungkapkan kekesalannya terkait ekspor timah mentah ke luar negeri. Padahal nilai tambah komoditas itu sangat besar. Pemegang jabatan tertinggi di ASEAN ini mengatakan Indonesia merupakan eksportir biji timah terbesar nomor 1 dunia. Sementara itu, Cina menjadi importir timah terbesar di dunia saat ini. Artinya, biji timah yang selama ini diproduksikan RI secara besar-besaran diekspor ke Cina. Padahal, apabila timah itu diolah lebih lanjut di dalam negeri, maka peningkatan nilai tambahannya bisa mencapai 69 kali lipat. Oleh karena itu, dia mendorong agar hilirisasi timah di dalam negeri bisa dikebut. Jokowi mengatakan, kalau kita ini buat yang namanya komponen PCB ini, nilai tambahannya bisa 69 kali. Kenapa nggak kita buat? Kenapa kita ekspor? Dan yang dapat negara lain juga. Dan setelah mengetahui hal ini, Jokowi langsung bergegas untuk melarang ekspor timah dan segera melakukan hilirisasi. Baru pertama kalinya Mimin dengar Jokowi menyindir Cina yang mendapatkan keuntungan yang sangat besar dari Indonesia. Memang Jokowi tidak secara langsung mengatakannya, namun dalam pidatonya itu Jokowi seakan memberikan peringatan bahwa Cina sudah mengeruk banyak sumber daya alam kita dan kita harus segera menyetopnya. Sahabat Bagi Media, ia pun menegaskan Indonesia harus konsisten dalam menjalankan program hilirisasi komoditas tambang. Bahkan Jokowi tak akan gentar apabila pihak internasional kembali menggugat seperti apa yang sudah terjadi pada nikel. Bolak-balik Jokowi telah menegaskan bahwa akan melawan. Namun, dalam proses gugatan kepada WTO itu butuh waktu bertahun-tahun untuk mendapatkan keputusan. Sedangkan masa jabatan Jokowi akan berakhir pada 2024. Akankah presiden selanjutnya bisa melanjutkan misi Jokowi ini? Dan bagaimana kalau presiden selanjutnya tidak mau mendukung misi Presiden Jokowi ini? Sahabat Bagi Media, jika Presiden Indonesia selanjutnya tidak mendukung misi hilirisasi yang dirancanakan oleh Presiden Jokowi, ini dapat menyebabkan kontinuitas dan konsistensi dalam implementasi kebijakan tersebut. Hal ini juga dapat menyebabkan pergeseran dalam arah pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, tergantung pada visi dan misi presiden baru. Namun, demokrasi memungkinkan untuk adanya perubahan dalam kebijakan dan arah pembangunan. Seperti halnya dalam setiap demokrasi, kita memiliki hak untuk memilih pemimpin yang kita percayai dan memiliki visi yang sesuai dengan harapan kita. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk memahami dan mempertimbangkan visi dan misi calon presiden sebelum memilih pemimpinnya. Sahabat Bagi Media, kembali ke topik. Ekspor bahan mentah dari Indonesia ke Cina atau negara lain merupakan isu penting bagi pemerintah dan masyarakat, terutama karena ini mempengaruhi nilai tambah industri lokal dan pendapatan bagi negara. Oleh karena itu, harus ada upaya untuk memastikan bahwa ekspor bahan mentah dilakukan dengan cara yang seimbang dan memperhatikan kepentingan nasional.
Namun, untuk menentukan apakah pelarangan ekspor timah dari Indonesia ke Cina tepat atau tidak, tergantung pada berbagai faktor dan pandangan yang berbeda. Ada beberapa alasan yang dapat memotivasi pelarangan ekspor, seperti memastikan bahwa nilai tambah dari produksi ekspor tetap di dalam negeri dan memberikan manfaat ekonomi bagi warga negara kita. Namun, pelarangan juga dapat memiliki dampak negatif, seperti pengurangan pendapatan negara dan membatasi akses Indonesia terhadap pasar global. Oleh karena itu, menurut Mimin, pemerintah harus mempertimbangkan berbagai faktor dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil memperhitungkan kepentingan nasional dan mempromosikan pembangunan berkelanjutan. Bagaimana menurut kalian? Apakah yang dilakukan Presiden Jokowi soal hilirisasi sudah tepat? Yuk diskusikan di kolom komentar. Merdekalah kita seutuhnya. Merdeka! Hurrah!